ibu-ibu semua, apa kabar? Hari ini kita berjumpa di dalam acara Persekutuan Wanita Kristen Lydia, Gereja Kristen Kalang Kudus Kupang Jaya, Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. PWK Lydia, beriman, tangguh, peduli. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu, hari ini kita berjumpa di dalam acara PW Lydia dengan tema wanita kreatif. Hari ini wanita kreatif kita gunakan untuk memasak. Memasak apakah itu? Memasak yang mudah, memasak yang praktis, tapi sangat enak. Dan ibu-ibu semua bisa mempraktekannya di rumah masing-masing dan dimakan bersama-sama dengan keluarga. Hari ini kita mau memasak dadar gulung khas Surabaya. Apa saja bahan dan resepnya dan bagaimana cara memasaknya? Kita ikuti video kita selanjutnya. Nah, ibu-ibu, untuk membuat kue dadar gulung, kita sudah semua sediakan bahan-bahannya sebagai berikut. Ada gula pasir, ada tepung terigu, ada gula merah, ada daun pandan pewangi, ada daun suji untuk pewarna supaya lebih bagus dan menarik. Begitu juga ada vanili supaya lebih harum warnanya dan sedap. Sedikit garam, air putih, dan jangan lupa ibu-ibu ada kelapa yang muda yang sangat cocok sekali untuk pengisian dadar gulung ini. Oke? Sekarang bikin isinya ya ibu, kita akan mulai masak. Oke, siap. Silakan Ibu. Pertama-tama kita hidupkan kompor terlebih dahulu. Sambil menyiapkan bahan-bahannya ya ibu-ibu semua. Kita di sini memakai bahan alami ya ibu-ibu ya. Tidak ada yang pewarna-pewarna buatan. Kita pakai alami semuanya. Jadi ini snack sehat. Kita didihkan air terlebih dahulu. Ini semuanya kita kira-kira ya ibu-ibu. Tetapi kalau nanti ibu-ibu ingin tahu resepnya, ibu-ibu nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Ibu-ibu bisa melihatnya di sana. Ada air, lalu masukkan pandan wangi ya ibu-ibu. Gula merah. Gula merah yang sudah disisir supaya cepat masaknya supaya cepat. Oh, gula merah lagi. Pandan. Bagi ibu-ibu yang tidak suka manis, boleh dikurangi ya kemanisannya. Vanili ini untuk menambah manis. Ini vanili bubuk ya. Kalau ibu-ibu tidak punya vanili bubuk, nggak pakai juga nggak apa-apa. Sedikit garam. Kita masak sampai gulanya larut. Pakai gula putih juga boleh. Jadi warna warna kelapanya juga putih ya ibu. Tapi kalau pakai gula merah agak cantik, ada warnanya agak coklat-coklat gitu ya. Kalau yang ibu-ibu punya sakit diabetes itu tidak boleh manis-manis, boleh diganti pakai gula untuk diabetes ya. Jadi supaya bisa menikmati makanan ini juga. Kita sampai mendidih ya ibu. Nanti setelah mendidih baru kelapanya dimasukkan sampai kering. Kita sambil menunggu isinya kulit dadar gulung, kita mau buat kulitnya dulu ya ibu-ibu. Bahannya tepung terigu, air,
garam. Nah, sambil kita menunggu kulitnya guyur, kita akan buat pewarna alaminya terlebih dahulu ya, dari Daun suji. Ini daun pandan Ibu, tapi yang suji ya. Kalau di Surabaya sebutnya daun pandan suji. Dia kalau di blender warnanya bagus sekali. Nah, ini daun pandan yang wangi yang biasa Ibu buat untuk olah, untuk sebagainya. Kita akan blender terlebih dahulu. Ini sudah kita cuci ya Ibu tadi. Ini sudah kita cuci. Dan kita memblendernya memakai air matang. Air yang sudah matang ya Ibu. Sudah ada airnya. Ibu-ibu, ini gulanya sudah mendidih ya. Mata masuklah kelapanya. Wow, pasti enak. Apalagi yang membuat siapa ibu-ibu? Ibu Femeridia. Ode. Di sini Ibu aromanya luar biasa sekali. Ini kita masak sampai airnya sat ya Ibu-ibu, sampai kering. Nanti kita mau cek rasanya. Ayo Bu Lili, Bu Yusi, Ya. cek dulu rasanya. Kurang apa? Dulu ya Ibu-ibu. Ya. Inilah keseruan yang paling kita tunggu-tunggu. Adegan incip mengincip gitu ya Ibu. Ibu tahu kan ibu-ibu, kita sudah lama sekali rindu seperti ini. Nah, hari ini terwujud kerinduan kita. Kita boleh sama-sama masak. Kita aduk terus ya, jangan sampai gosong ibu-ibu. Nanti Ini yang paling enak ya. nanti Ibu. pahit. Kita Udah. aduk terus, ini airnya mau sat. Nanti kalau kita nggak diaduk, gosong. Gimana Bu Yusi? Kalau saya sih kurang manis sedikit. Nanti kita tambah gula sedikit ya. Boleh. Garamnya kurang sedikit ya. Garam itu kurang sedikit. Oke, kita tambah gula sedikit. Sama garam ya Ibu. Ini kita tambah ya. sedikit ya. Kalau kurang manis lagi, boleh sambil lihat Bu Yusi masaknya. Betul. Jadi kita masak itu dengan hati yang gembira Ibu. Ya, Masak betul. untuk anak, masak untuk suami. Nanti suami, anak pasti suka semua. Oke? Betul. Luar biasa. Oke Ibu, sembari kita menunggu isian dari dadar gulung itu, kita masak sampai kering dan sampai harum, kita akan membuat kulitnya. Nah, bagaimana caranya? Kulitnya akan didemokan oleh Ibu Lili ini. Silakan Bu. Kita ada disaring daun sujinya ini untuk pewarna bahan kulitnya biar warnanya biar bagus. Dituang semua ya Bu. Buang. Karena ini ayam matang gitu ya, jadi aman. Nah, oke. Pakai tangan sini. Disaring Sayang ini sampai hatinya asapnya tidak takut dengan saya ini. nanti Bu. Lalu tepung terigu kita masukin.
kira-kira ya ibu-ibu ya, nanti kita akan lihat kekentalannya seperti apa. Kita ulang sampai tidak menggerindil ya Bu Lili ya. Jadi kita biar kalis. Jadi kita tidak menggunakan telur ya ibu-ibu, karena kita membuat kue dadar gulung jadul ya. Jadi bahannya sangat simpel, cuma air pandan, lalu tepung dan garam sedikit, tepung terigu. Ibu sih bisa kalau kental gitu boleh ditambah air? Iya, kalau agak kental kita beri air ya, boleh dituang dulu ini. Ya, 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 Sedikit dulu ya. Kita tambahkan air sedikit-sedikit biar nanti tidak menggerindil adonannya. Itu setelah terigu dicampur dengan air susu pandan dengan garam. Sekarang letakkan saring karena banyak yang jempal. Jadi biar lembut nanti hasilnya. Sudah bagus ibu-ibu, sudah bergilirnya sudah hilang, sudah jadi rata Warnanya juga saring ya. Ini sudah merata. sudah oke? Wah, Ya, oke. Ini sudah siap kita dadar ya. Sambil kita pakai adonan yang hijau, di sini juga kita akan buat adonan yang putih untuk modif. Jadi ini cuman tepung terigu, air, dan garam saja ya ibu-ibu. Kita akan lihat cara selanjutnya. Ibu-ibu, kita akan lanjut lagi untuk membuat dadar gulung ini. Kita mulai membuat mencetaknya. Nah, ibu boleh perhatikan. Diputar, digulung, jadilah nanti pengisiannya seperti itu. Pasti enak ibu-ibu karena ibu-ibu PW kita berlima ini membuatnya dengan sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih sama Tuhan. Seperti itu ibu-ibu. Ini dimasaknya dengan api kecil ya Bu Lili ya. Oke, iya. Kalau terlalu besar nanti takutnya dia angus, gosong di bawahnya. Kalau kita pelan apinya, dia akan matangnya itu merata seperti itu ibu-ibu. Seperti mendadar telur mungkin ya. Ya, Benar betul sekali. Seperti kita Seperti dadar itu. telur. Kalau bisa gunakan ini ya ibu-ibu teflon anti lengket. Jadi supaya dia tidak lengket di wajan dan kulitnya jadi cantik. Betul. Hasilnya lebih bagus. Memang sangat beda sekali kalau dengan wajan yang biasa. Ini kita kulitnya nggak pakai telur ya. Oh, iya, betul. Kalau pakai telur nggak hasilnya itu mulus gitu loh. Kulitnya itu nggak bisa. Kalau ini bolong-bolong. Bolong-bolong ya. Kalau nggak pakai telur itu bisa bolong-bolong. Jadi bolong-bolongnya itu malah yang harus kita dapat supaya kulitnya ada bolong-bolongnya. Nanti kita kasih lihat ya yang sudah jadi. Kita saksikan. cara pembuat untuk nyetaknya kita masukkan isinya. Isi.
Sesuai selera ya Bu ya. Kita bentuk seperti ini. Seperti ini, kita lipat kanan kiri, kita tekuk, kita gulung. Makanya disebut dada Gulung. Nah, gulung. kita seperti ini, ya, memanjang kayak suku. Nah, gulung dengan rapi supaya cantik. Kita akan lanjutkan lagi ya Ibu dengan membuat yang lainnya sampai selesai. Saksikan. Ibu-ibu, inilah hasil dari karya kita hari ini dalam Wanita Kreatif dengan memasak kue dadar gulung. Ibu-ibu di rumah semuanya, selamat mencoba dan selamat berbahagia dengan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo ibu-ibu semua, selamat sore. Apa kabar ibu-ibu semua? Hari ini kita akan beribadah melalui online, biarlah kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita sama-sama berdoa dan menundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh bertemu kembali dengan ibu-ibu PWK Lydia semua dimanapun ibu-ibu berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seru dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari ibu-ibu, kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan pujian, Engkau ada di hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, Ibu-ibu, mari kita akan lanjutkan kembali pujian kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa hari ini hari yang sungguh sangat bahagia. Kenapa ibu-ibu kena bahagia? Karena kami boleh bersama-sama berkumpul hari ini menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh masak-masak, boleh memuji Tuhan, boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Mari ibu-ibu kita akan menyanyikan hari ini hari yang sangat bahagia buat Tuhan Yesus, buat kita semua. Hari ini Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Berandai
Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu memohon rahmat dan kemurahan daripada Allah sendiri. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang memohon pertolongan daripada Engkau. Memohon juga Tuhan penyertaan Engkau selama ibadah. Bahkan pada pembacaan dan perenungan firman hari ini. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami. Membuka dan mencelikan mata rohani kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami renungkan, itu memberikan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kami, menguatkan kami, dan juga membuat kami terus-menerus setia kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Selamat sore Ibu-Ibu. Pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat salah satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-45 sampai yang ke-56. Lukas pasal pertama, ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56. Yang sudah menemukan, katakan yes. Sekali lagi, yang sudah menemukan, katakan yes. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Lukas 1:45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunannya akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia telah mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ada satu ayat yang saya ingin ajak untuk ibu-ibu sekalian baca sekali lagi dan perhatikan seksama. Demikian di ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita akan fokus di ayat yang 45 ini. Nah, Injil yang kita baca hari ini sangat indah sekali. Kita memiliki 2 tokoh utama dalam cerita ini, dan mereka adalah wanita, dan mereka berdua sedang hamil. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Maria, yang kedua adalah Elisabet. Dan cerita mereka tentu sangat indah. Kenapa? Karena wajar bagi seorang wanita untuk hamil. Hanya saja hari ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk melihat keindahan kisah dari mereka berdua. Betapa luar biasa, betapa ajaib dan perkasa dan luar biasa pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan 2 orang wanita ini. Mari kita melihat secara satu persatu, secara lebih mendalam. Yang pertama adalah Maria. Dia adalah seorang wanita yang masih muda, berusia kurang lebih belasan tahun, dan pada saat yang sama dia hamil tanpa suami. Yusuf memang suami Maria secara hukum, tetapi ia bukanlah bapak dari bayi yang dikandung oleh Maria. Dan mungkin kalau di zaman sekarang, di zaman kita, jika seorang wanita hamil tanpa suami, ini adalah peristiwa yang tidak baik. Itu saja. Tetapi hidup akan terus berjalan, hidup akan terus berlangsung, akan berlanjut bagi wanita dan anak ini. Namun, kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, pada saat Maria hidup, wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi aib yang sangat besar bagi keluarga dan komunitasnya. Dia akan diusir dari komunitasnya, dan kadang-kadang dia juga akan dirajam sampai mati. Maria memahami bahwa pada waktu dia menerima kehendak Allah untuk menjadi ibu dari Yesus, dia sebenarnya siap menghadapi kematian. Dia tahu
dan dia siap menghadapi kematian. Yang kedua, Elizabeth. Dia adalah wanita yang sudah bersuami. Jadi tidak akan ada orang yang merajam dia. Tetapi situasinya berbeda bagi Elizabeth karena dia sangat tua. Dia sudah terlalu tua untuk hamil dan punya seorang anak. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter, kenapa hamil di usia tua cukup beresiko? Dan dokter ini menjawab dengan mengatakan demikian, bahwa tubuh kita ketika semakin tua, maka tubuh kita dan otot-otot di dalam tubuh kita ini semakin melemah. Jadi dengan otot yang lemah, seorang ibu akan mengalami kesulitan pada saat proses melahirkan. Dan ini sangat berbahaya bagi ibu dan bayinya. Dan kemudian saya bertanya begini, mengapa tidak dengan operasi sesar saja? Pasti akan lebih mudah. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa ketika semakin tua, maka jantung kita akan semakin melemah. Jadi pada waktu melakukan proses operasi, jantung yang lemah itu kemungkinan besar tidak akan dapat bertahan. Karena itu, baik dia melahirkan secara normal maupun operasi, seorang wanita yang sudah cukup tua punya resiko yang besar dalam kehamilannya. Karena seperti Maria, maka Elizabeth juga beresiko menghadapi kematian pada waktu dia hamil. Jika Maria dan Elizabeth tahu bahwa resiko mereka hamil itu begitu besar, mengapa mereka masih mengikuti kehendak Tuhan? Mengapa mereka masih mau mengatakan iya atas kehendak Tuhan? Nah, mari kita melihat jawabannya. Yang pertama, kita akan melihat dari keluarga Elizabeth dan Zakaria. Zakaria dalam bahasa Ibrani artinya mengingat atau berarti mengingat. Kemudian Elizabeth adalah dari kata Ibrani Eli dan Sabat yang berarti janji atau janji Allah. Jadi kalau kita menggabungkan kedua nama ini, Zakaria dan Elizabeth, berarti Tuhan mengingat janjinya atau Tuhan menggenapi janjinya. Elizabeth mengerti bahwa ia bisa saja kehilangan nyawanya ketika dia mengandung. Apalagi ketika dia melahirkan, dia beresiko besar kehilangan nyawanya. Tetapi ia tetap mengikuti kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan, dia ikuti. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa sang bayi yang ada di dalam kandungannya adalah penggenapan dari janji Allah. Luar biasa. Dia percaya bahwa anak di dalam kandungannya adalah penggenapan janji Allah. Yang kedua, kita melihat Maria. Maria melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret menuju ke Yudea. Mengapa dia mau melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam kondisi hamil itu? Karena di masa itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda, belum ada pesawat. Pasti dia akan berjalan atau kemungkinan besar kedua dia akan naik keledai. Kenapa dia harus melakukan perjalanan jauh itu? Maria ingin menyaksikan bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Elizabeth. Dia ingin tahu bahwa Elizabeth yang mandul itu bisa melahirkan. Elizabeth yang mandul itu bisa hamil. Dia mau lihat, dia mau tahu. Dan pada saat Maria melihat Elizabeth, disitulah Maria mengerti bahwa bayi yang ada di dalam rahimnya, bayi yang ada dalam kandungannya adalah pemenuhan janji Allah. Pemenuhan janji Allah kepada siapa? Kepada orang Israel, bahwa akan datang Mesias, penebus dan juru selamat. Janji bahwa sang juru selamat akan datang untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Itu yang dipercayai oleh Maria. Ibu-ibu sekalian, kisah kelahiran Yesus adalah satu pesan yang nyata kepada kita, bahwa Allah selalu menepati janjinya. Sekali lagi, kisah kelahiran Yesus menyampaikan satu pesan penting kepada kita, bahwa Allah yang luar biasa selalu menepati janjinya. Yesus lahir sebagai penggenapan janji Allah kepada manusia, bahwa ia akan lahir seorang sang juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa, menebus manusia dari maut, membawa kita kepada kehidupan kekal. Kita hari ini percaya kepada Kristus Yesus. Kita sudah menerima keselamatan melalui kematian Kristus Yesus. Keselamatan yang sudah kita terima melebihi segala sesuatu yang ada hari ini.
Keselamatan yang kita terima melebihi segala uang, segala harta, segala sesuatu yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Tidak ada yang lebih besar daripada keselamatan. Anda dan saya menjadi orang percaya karena penggenapan janji Allah 2000 tahun yang lalu. Dia sudah datang. Sang Mesias, Sang Penebus, Juru Selamat itu. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menggantikan dosa Anda dan saya. Kita menerima keselamatan melalui kedatangan Kristus. Karena itu, ibu-ibu sekalian, karena itu, sekali lagi saya katakan, bersukacitalah, bergembiralah, bersyukurlah, bergembiralah, bernyanyilah. Mari kita serukan pujian kita, syukur kita kepada Allah. Karena dia begitu luar biasa. Dia sudah memberikan keselamatan kepada Anda dan saya. Itu ada sesuatu yang luar biasa, yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Memang di hari-hari ini tidak mudah, di tahun ini tidak mudah, di tahun depan kita tidak tahu bagaimana kehidupan. Apakah akan lebih sulit? Saya juga tidak tahu. Tetapi kita punya satu hal yang luar biasa yang dapat kita percaya. Allah selalu menggenapi janjinya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria percaya kepada janji Tuhan. Elizabeth percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Dan hari ini sekali lagi saya mengingatkan, Allah selalu menepati janjinya. Dan Allah menepati janji tersebut dalam hidup Anda, asalkan kita mau percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kesetiaan Tuhan. Akan janjimu yang sudah Engkau tepati dalam kehidupan kami Tuhan. Yaitu keselamatan yang sudah kami terima. Kami sudah menerima keselamatan itu Tuhan. Kami amini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya kami menerima hidup yang kekal daripada Engkau. Dan kami juga mau percaya kepada semua janji Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Di tahun ini kami tidak tahu Tuhan, hal-hal yang sulit apa, atau di tahun depan sesulit apa kehidupan yang akan kami alami. Tapi kami cuma percaya bahwa janji-janji yang terbaik daripada Tuhan akan diberikan kepada kami, asalkan kami percaya. Inilah doa, seruan dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang selalu Tuhan setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.